Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama jumpa lagi dengan gua Iin Show di konten kesayangan Anda, Mamingcot ya guys. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, karena hari ini adalah bertepatan dengan karena ini adalah bulan Ramadan, bulan penuh berkah dan bulan penuh ampunan. Pertama kita buka dulu maskernya, karena kita berada di dalam ruangan. Kita buka maskernya, oke? Kita buka ya. Kita buka maskernya. Oke, kembali lagi bersama gua Iin Show di konten Mamingcot. Hari ini adalah special edition ya, di musim di bulan suci Ramadan ini adalah saya kembali menyapa Anda subscriber, kepada netizen, deterjen, kepada sahabat-sahabat gua, teman-teman gua dimanapun, whatever you do, di teman-teman gua, teman-teman di berdikari ataupun siapapun yang kenal dengan saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah ya kalau nggak salah. Oke. Inilah konten yang saya buat pertama di bulan puasa ya guys. Jadi inilah puasa yang ke hari ke berapa ya sekarang, mungkin sekarang udah hari yang ke 11 mungkin ya kalau nggak salah ya. Jadi selama bulan puasa ini gua jarang baru bikin lagi konten ya, karena di bulan puasa ini gue ingin lebih fokus untuk beribadah ya. Jadi gua mungkin sekarang agak kemarin jarang upload ataupun cuma upload video yang dulu-dulu ya, karena seperti biasa karena bulan puasa inilah gue ingin lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, itu kan ingin lebih banyak beribadah. Jadi gue akhir-akhir ini di awal puasa ini gue lebih banyak berdiam diri ataupun beribadah seperti di masjid untuk tarawehan, tadarusan. Jadi gue gak sempat punya waktu untuk bikin konten. Jadi inilah puasa yang ke-10, baru di puasa yang ke-11 ini baru gue bisa bikin konten lagi, konten Mamingcot ya. Jadi gue di sini hanya ingin bercerita tentang bagaimana puasa. Di konten Mamingcot ini gue ingin share aja sih sebenarnya apa kegiatan gue selama Ramadan tahun ini, Ramadan 2021, di mana Ramadan tahun ini masih tetap ada corona. Jadi corona ini udah 1 tahun ya guys. Jadi dari tahun kemarin ya 2020, tahun 2020 gue bulan puasa itu gak ngapa-ngapain ya, karena lagi coronanya. Gue waktu itu puasa tahun kemarin gue tidak melakukan apa-apa, bahkan gue terawehan pun tidak. Gue lebih diam diri di rumah karena takut corona. Jadi puasa tahun kemarin gue tidak melakukan, hanya puasa saja, tidak melakukan amal ibadah yang lain seperti tarawehan, tadarusan ya. Jadi gue ingin membayar itu semua di tahun sekarang guys. Jadi gue tidak ingin puasa kali ini gue seperti tahun kemarin sia-sia cuma berpuasa menahan lapar dan haus. Jadi sekarang gue ingin puasa gue itu lebih berarti lah di tahun 2021 ini, karena gue berpikir I think next year, tahun depan mungkin, gak tau keumuran gak tau enggak ya, gue gak tau bisa bertemu lagi dengan bulan puasa atau tidak. Jadi gue akan memaksimalkan ibadah puasa di tahun ini. Jadi gue akan lebih banyak mempush ibadah gue dan membayar ke sia-siaan gue di tahun kemarin ya. Tahun kemarin gue enggak kurang maksimal. Gue tahun kemarin cuma puasa doang, ngaji juga kadang-kadang ya, bahkan terawehan pun juga gue enggak sama sekali, enggak ke masjid selama 1 bulan pun gue enggak ke masjid. Bayangkan, karena waktu itu lagi kencang-kencangnya corona ya. Jadi gue juga males dan takut juga sih keluar rumah itu kan. Jadi gue lebih memilih untuk di rumah saja waktu itu. Tapi untuk tahun sekarang 2021, meskipun kasus corona katanya udah sampai 1,5 juta, by data terus meningkat, tapi dipikir-pikir
masyarakat ini sudah lelah ya, terus diberitakan corona corona corona. Masyarakat ini sudah lelah, udah setahun lebih kita berkutip tentang corona. Udah waktunya kita kembali normal sajalah, biarkan corona ini hilang dengan sendirinya. Jadi ya kita menuju new normal aja, adaptasi kebiasaan baru, dimana adaptasi kebiasaan baru ini kita diwajibkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker di tempat yang ramai. Kecuali kalau di rumah pribadi ya, di alam terbuka boleh saja kalian tidak memakai masker. Tapi untuk di tempat keramaian seperti di pasar, di mall, ataupun di kerumunan lain, tetap kalian harus membawa hand sanitizer, mencuci tangan. Kalian bawa hand sanitizer, kita semprotkan, semprot begini, semprot, lalu kita kosok-kosok. Tuh kan sengit lumayan. Jadi hal apa sih kegiatan gue gitu kan. Jadi tema dari Mal Mincot episode Ramadan inilah apa sih kegiatan gue selama bulan puasa gitu kan. Apa sih kegiatan gue selama bulan puasa? Jadi bulan puasa ini gue jelas masih bekerja bekerja di pabrik. Dan aku mah apa tuh, bukan Atta Halilintar. Gak punya duit banyak, subscriber juga baru 700, belum ada AdSense ya. Jadi buat kalian yang belum subscribe, coba subscribe lah, bantu gue support gitu kan. Bantuan orang gitu kan, ngarahin buka AdSense gitu kan, bisa iklan asup, endorse asup gitu kan. Jadi orang buka ayah babayar nah gitu. Kiki patutan terugi-rugi teuing gitu kan. Jadi ya intinya saling support lah ya kan. Semoga tahun ini gue targetin subscriber gue nyampe 1000 lah. Kalau udah 1000 terus jam tayang gue banyak, mungkin gue bisa mengajukan AdSense ke YouTube. Semoga di ACC ya, amin itu kan. Jadi kembali ke tema hari ini lah. Jadi apa sih kegiatan Iin Show selama di bulan puasa? Kegiatan gue sih ya begini-begini aja sih, nggak ada yang spesial. Ya seperti orang-orang Islam umumnya lah. Kalau bulan puasa ya kita ibadah itu kan, ke masjid, tarawehan. Jelas puasa, jelas puasa tarawehan, baca Quran tapi nggak direkam terus diposting ya. Karena gue bukan Ali Taher. Kalau Ali Taher kan baca rekam posting, baca Quran rekam posting. Kalau gue mah nggak usah lah, nggak usah direkam, nggak usah diposting. Kalau ibadah itu cukup buat diri sendiri aja, nggak usah di share ke orang lain. Itu nantinya pahalanya hilang gitu, jadinya riba, ria, sombong. Jadi nilainya nggak ada. Jadi kalau kita punya amal ibadah itu kan nggak usah kita rekam, nggak usah kita posting, share ke grup kemana, ke WA, ke sampai tag nama artis itu kan, tag Raffi Ahmad, tag Deddy Corbuzier, nggak perlu. Gua mah biasalah ya. Karena kehidupan ini coba, karena gua orangnya biasa aja. Oke. Jadi selain kegiatan gua bekerja seperti biasa di PT Berdikari, kembali kita melanjutkan ya kontennya. Maaf sedikit terpotong-potong videonya karena seperti biasa ya, keterbatasan memori dan handphone. Jadi terpaksa videonya kadang-kadang di cut. Jadi ya kita lanjut saja. Jadi kegiatan gue selama bulan puasa apa gitu kan, selain di kegiatan ibadah ataupun amaliah yang lain ya, gue mungkin di rumah aja sih ya. Di rumah gue nonton laptop, nonton TV. Enggak sih, gue gak nonton TV, udah lama gue karena di TV udah gak asik acaranya. Gue pindah ke YouTube karena YouTube lebih dari TV, boom. Jadi gue sekarang beralih ke YouTube karena gue masang wifi ya, pun kan masang wifi, tinggal masang wipe yang belum. Wipe itu istri ya. Tinggal cari istri sekarang ya. Ya buat kalian yang ingin biro jodoh, yang biro jomblo, yang mau mendaftar, silakan hubungi nomor di bawah ini menjadi calon permaisuri saya. Oke. Jadi selain nonton film ya guys, gua juga di konten YouTube gua nggak terlalu gua nggak terlalu banyak neko sih. Gua hanya nyetel lagu gitu kan, paling nonton film, download film.
Dan gue tertarik sama, gue suka nonton film drama Korea yang judulnya adalah Full House. Jadi Full House ini adalah sebuah drama Korea drakor tahun 2004, dimana waktu itu 2004 itu gue masih kelas 1 SD, tapi gue udah gak tahu ya, kakak gue ya, teteh gue yang tahu ini, yang suka nonton drakor ini. Jadi gue sekarang nyoba-nyoba nonton, ternyata rame juga tapi kalau dulu gue suka musiknya doang ya, lagunya, karena lagunya ada yang sedih, judulnya On You, judulnya Why. Jadi buat kalian yang ingin tahu apa itu Full House dan apa itu sinetronnya seperti apa, dramanya seperti apa, pokoknya ceritanya seru banget ya. Jadi bercerita tentang kisah percintaan, cinta segi empat mungkin ya, antara pemeran utamanya ada Han Ji Eun, ada Leon Jae, Kang Hewon, sama Kak Lee Min Hyuk. Jadi ceritanya tinggal 4 orang itu ya, berkutik di 4 orang. Jadi kisah cinta-cinta masa kecil dan uh, kawin kontrak ya kalau nggak salah. jadi si Leong Jae ini adalah seorang artis papan atas Korea, di mana dia bertemu dengan tidak sengaja dengan Han Ji Eun, uh, seorang wanita biasa aja yang memiliki hobi untuk membuat novel, meskipun ceritanya ngawur dan banyak ditolak oleh orang itu kan karyanya, tapi dia tetap terus rajin merekam, membuat novel meskipun ceritanya ngaco lah dan alurnya tidak mudah untuk dibaca. jadi ceritanya seperti itulah. Jadi intinya ceritanya tentang kisah percintaan segi empat antara Han Ji Eun, Leong Jae, Kim Hye-won, dan Lee Min Hyuk. Jadi buat kalian yang ingin nonton, coba searching aja. Kalau kalian ingin tahu lebih dalam, coba cek di website saya, di blog gue, di Iin Solihin, www.iinsolihin9d.blogspot.com. Ntar gue munculin di sini ya, itulah alamat blog gue supaya kalian menonton di sana. Karena di sana kalian akan menemukan karya-karya saya, yaitu berupa puisi, opini, dan juga karangan saya, tulisan saya tercurahkan di blog. Jadi blog itu adalah sebuah media untuk mengekspresikan apa ya, tulisan-tulisan kita lah, tempat menyimpan seperti diary-nya itu kan cuma bisa diakses. Jadi gue setelah melihat film Full House ini, gue terasa keinget kayak gue waktu kecil gitu kan, dimana gue juga pernah mencintai seseorang waktu gue kecil, sahabat gue, teman masa kecil gue, namanya si Putri ya, si Emput lah ya, dia teman kecil gue. Jadi waktu gue besar bareng sama dia dari kecil, gue suka main gitu kan, main dari masa kecil SD hingga mungkin terakhir gue berhubungan tuh SMP ya, main tuh ya. Dulunya gue waktu SD tuh gue juga biasa aja sih sama dia, kan cuma main-main aja. Jadi gue sama dia tuh seperti kakak adik. Dia adalah orang yang dulunya dia tomboy sih, namanya Putri ya kan, Putri Anggita Dewi, itu udah bagus lagi namanya ada Putri, jadi udah jelas seperti sang putri. Jadi dia ini selalu menjaga saya, merawat gue dia saat gue sakit. Dia adalah orang yang pertama kali mengurus gue nganggapnya seperti kakak gue gitu kan. Tapi lama kelamaan ya, sering berjalannya waktu, setelah sekarang 2020, kemarin 2019, gua sekarang terakhir kali main itu SMP ya, karena udah bubaran SD ya udah, karena kita beda SD gitu kan. Kalau waktu SD kan kita satu SD gitu kan, di SD Ciburu 9, jadi Ciburu 1. Jadi kalau selepas SMP kan kita udah beda, sekolahnya aja udah beda. Gua di Sacil, dia di Bakar Arum. Jadi ya intensitas ketemunya udah jarang banget, dan gue juga udah lama gak ketemu. Dan meskipun rumahnya deket, tapi ya udah beda lah, karena udah SMP ya, punya pergaulan masing-masing. Jadi gue sama teman-teman SD gue juga, teman-teman masa kecil gue juga udah nggak terlalu deket banget gitu kan.
Sampai akhirnya di suatu saat gue keinget waktu gue udah bekerja, sering berjalannya waktu gitu kan, dia karena wanita juga punya masa puber ya, punya perubahan. Saya juga laki-laki juga punya perubahan, tapi gue merasa sih gue nggak terlalu banyak berubah ya. Tubuh aja gue masih nggak tinggi-tinggi, perasaan tinggi gue segini-gini aja gitu kan. Coba kalau cewek gitu kan berubahnya drastis banget gitu. cewek itu cewek itu berubahnya drastis banget gitu ya. Si Putri lah, si Emput gitu kan, dulu dia waktu SD itu gue tomboy gitu kan, kulitnya ya coklat gelap karena sering main panas-panasan, sering sepeda-sepeda ya. Kadang-kadang gue juga suka aneh itu sama cewek gitu kan, pubernya jauh banget gitu kan. Tapi setelah dia udah bekerja, apalagi bekerjanya di WO ya, di bagian make up, perias pengantin, dia berubah sekali. Dia jadi kulitnya putih gitu kan, aura-aura femininnya keluar itu kan. Udah masa SMA udah beda cerita dia ya, nggak tomboy lagi dia udah berubah dan jadi cantik. Jelas jadi cantik lah. Dan setelah itu gue berpikir, gue mulai ada rasa gitu kan, perasaan gue jadi beda gitu. Gue coba ingin mendekatinya. Ingin setelah PDKT gue chat aja gitu kan, pertama kali gue chat kali Emput gitu kan, asa bedanya itu asa pangling gitu. Jadi kumaha gitu ya, asa beda we jadi lebih feminin gitu kan, pada teman tomboy enak feminin, jadi lebih gelis gitu. Kurang teh aduh makasih loh dipuji serius ya di WA gitu dipuji loh. Asa beki gelisnya enak Emput, aduh jadi bodas, aduh pintar dandan, jadi bobo kayak orang. Ya tadinya gue ingin PDKT sama dia, tapi sayangnya cinta datang terlambat. Jadi gue itu punya rasa tapi di waktu yang salah ya. Jadi waktu yang tidak tepat, dimana kalau gue lagi PDKT dia udah punya pacar itu kan, udah punya pasangan dan sebentar lagi mau nikah lagi. Aduh gue juga ujung-ujung ditinggal kawin. Gue jadi aduh patah hati lagi gitu kan. Gue telat gitu kan, I'm late, saya telat untuk jatuh cinta. Karena kalau waktu itu waktu SD gue nggak ada rasa-rasa sama dia, biasa aja kayak teman biasa gitu kan. Malahan gue nganggap dia sebagai kakak gue karena dia yang mengurus gue kalau gue pernah sakit. Dialah orang yang pertama kali merawat gue. Tapi sekarang ketika gue ingin mengungkapkan perasaan yang baru, ketika gue dewasa, ingin hati ini mengutarakan kesukaan gue, ingin falling in love gitu, tapi terlambat. Aduh ya Allah, kenapa gue keduluan itu sama laki-lakinya, sama suaminya. Dia udah kawin atuh ini geus kawin kumaha tuh bingung atuh geus kawin. Telat, intinya saya telat mengungkapkan ya. Ya mungkin itulah jodoh itu, mungkin dia bukan jodoh saya gitu kan. Masih banyak emput-emput yang lain. Dia udah nikah dan gue juga nggak datang sih ke nikahannya gue, karena ya gue kerja ya dan gue nggak bisa cuti. Jadi gue meskipun gue diundang ya gue nggak datang, karena kalau gue datang pasti gue yakin nyesek banget pasti. Aku tidak rela melihat kamu bersamanya. Anjay, itu lagu pas banget itu lagunya. Aku tak rela melihatmu bersamanya, lagunya Tanda Biru kan. Lagu Desi Ratnasari cocok. Tak sengaja lewat depan rumahmu, ku melihat ada tenda biru dihiasi janur kuning deh. Hati setanya pernikahan siapa. Jadi gue setelah nonton film Full House, film Full House itu kan kisah cinta si Leong Jae sama si Kang Hewan, itu mengingatkan gue. Itu saja sih cerita dari gue. Di bulan puasa ini ya intinya gue menyesal ya
karena gue telat mengutarakan rasa. Jadi itulah kisah cintaku, mana kisah cintamu? Nah jadi nyambung karena masalah percintaan ya, perasaan gue tadi ngomongin masalah bulan puasa. Ya jadi intinya gue telat mengungkapkan rasa. Jadi buat Putri Emput itu kan, selamat berbahagia dengan pasangannya. Semoga rekaman ini menjadi saksi bahwa saya pernah menyukaimu, walaupun rasa itu tidak terungkapkan karena saya telat. I'm late, gue gak kalah satu langkah. Mungkin mungkin kamu bukan jodohku, tapi mungkin suatu saat aku akan bertemu dengan jodohku yang lain, emput yang lain. Oke, pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe channel gua Inso. Mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita berkah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.